semangat berbagi. Dukung channel Toto Belajar Fisika. Jangan lupa subscribe and like, share, and comment. Terima kasih. Ini soal ketiga. Grafik berikut menunjukkan hubungan antara kenaikan suhu dan kalori yang diserap satu zat padat yang mempunyai kalor lebur. Nah, ini yang namanya kita sebut kalor laten. Yaitu kalor laten tapi dia untuk melebur. Berapa nilainya? 80 kalori per gram. Yang ditanya massa zat tersebut. Tahu-tahu ditanya massa nih. Nah, yang jelas kalau namanya kalor lebur itu kan terjadi perubahan wujud. Ingat kalau perubahan wujud itu terjadi ketika suhunya dalam keadaan tetap. Jadi dia nggak berubah. Nah, kalau kita lihat kurva ini ada 3 bagian. Bagian pertama, bagian kedua, ini bagian ketiga. Nah, menurut kalian mana bagian yang menunjukkan bagian 1, bagian 2, bagian 3? Kita kasih nama. Mana kurva yang menunjukkan bagiannya itu suhunya tetap? Bagian 2. Nah, bagian 2, pinter. Bagian 2. Jadi kalau kita bicara kalor lebur, kita bicara kalor laten, maka kita bicara bahwa dia suhunya benarnya tetap. Itu berada pada bagian kedua. Nah, kalau kalian lihat bagian kedua, ini kan dia start poinnya 375. Finishnya poinnya 6375. Itu kan namanya Q-nya ya. Berarti dari kurva kedua kita dapat Q-nya nilainya totalnya berapa? Range-nya berapa? 6.000. 6375, pinter. 75. Kurang 375. Jadinya berapa? 6.000. Nah, kalau satunya kalori ya kita bilang ini kalori. Oke, nah ditanya kalau kan ini berubah wujud kan kita pakai kalor laten Q sama dengan M kali L. L-nya L lebur. Ini sudah dapat 6.000 sama dengan masanya kagak tahu ini 80 gitu. Coret. Jadi masanya tinggal berapa nih? Oke, tinggal 600 dibagi 8. Kita sederhana bagi 2 misalkan. Kalau bagi 2, 600 bagi 2 dapatnya 300. 8 bagi 2 dapatnya 4. Atau misalnya mau bagi 2 lagi, dapat 1500 bagi 2 lagi 2 ya. Nah, 150 bagi 2, dapatnya 75. Ingat ini tadi gram. Berarti ini 75 gram. Berarti massa di sini adalah massa zat tersebut adalah 75 gram. Bisa sampai sini? Bisa, Pak. Oke. Nah, mungkin 2 buah bola tembaga. 2 buah bola tembaga. Berarti jenisnya sama atau beda? Sama. Sama, Pak. Sama-sama apa nih? Tembaga. Berarti kalau gitu kalor jenis tembaga 1 dengan kalor jenis tembaga 2 boleh kita nyatakan sama, yaitu C. Ya, karena dia sama-sama tembaga. Nah, di sini lihat dia tidak disebutkan ya. Nah, masing-masing bermassa, anggap aja massa tembaga satunya 200 gram. Kemudian massa tembaga kedua nilainya adalah 500 gram. 500 gram. Memiliki suhu sama 25 derajat. Jadi T1-nya sama-sama 25 derajat. Di sini T1 untuk benda kedua juga sama-sama 25 derajat. Sehingga dimasukkan dalam air panas dan mencapai suhu setimbang. Sehingga suhu timbangnya 75. Berarti ini T2-nya ini adalah 75 derajat Celcius. Ini T2 aksennya adalah 75 derajat Celcius. Atau boleh kita nyatakan ini delta T1 sama delta T2 nilainya sama. Di mana 75 dikurang 25. Berapa nih? 50 derajat Celcius. Apabila 1 kalori itu 4,2 Joule, kalori jenis tembaganya ternyata ini kasih tahu nih
0,09 kalori per gram derajat Celcius. Maka selisih kalori yang diserap oleh masing-masing bola adalah, jadi yang ditanya selisihnya, jadi delta Q-nya. Q1 ya dikurang dengan Q2. Kita nggak tahu besaran mana. Kalau gitu kita pakai tanda mutlak. Jadi hasilnya kita positifkan. Nah, ini karena ini kenaikan suhu, maka Q yang kita gunakan adalah MC kali delta. Maka kita hitung satu-satu. Oke, Q1 untuk benda 1 berarti M1 kali C1 kali delta T1. M1-nya tadi adalah 200 gram. C-nya adalah 0,09 kalori per gram kali 0,09 kalori ya, nanti jawabannya kalori. Delta T-nya sama-sama 50. Jadi kalau kita kali, ini coret. Misalnya 2 kali 5 berapa nih? Atau 2 kali 50 berapa? 100. 100 kali 9? 100, Pak. 100 kali 9? 900. 900. Oke, kita punya 900 kalori. Biarkan aja dulu 900 kalori. Nah, mencari Q2 sama dengan M2 kali C2 kali delta T2. Massa benda keduanya 500 gram. 500 kali 0,09 kali delta T-nya sama 50. Ini coret, ini coret. Seperti itu. Nah, tinggal kita punya ada 5, ada 9, ada 50. Nah, kita kali aja dulu. Yang gampang. 5 kali 50 berapa? 250. Oke. 250. Tinggal 250 dikali 9 ya. Iya. 250 kalau 10 kali 10 berapa? 1000. Hah? 10 kali 10. 250 kali 10 10. kali 10. Enggak, Bapak tanya aja. Oh, 2500. 2500. Kalau dikurang 250 jadi berapa? 2250. Jadi ini dapatnya 2250. Betul nggak nih? Betul. Nah, berarti selisih kalornya delta Q-nya. Kenapa Bapak kasih tanda mutlak? Ya karena kan Bapak nggak tahu tadi gedean mana. Maka Q1-nya tadi 900 dikurang 2250. Berapa nih dapatnya nih? 1300 min 1350. Tanda mutlak jadi plus 1000. Ya, Plus. 350. 350 kalori. Nah, ternyata dia minta dalam joule. Berarti kalau dalam joule kita rubah dikali berapa nih tadi? 4,2 joule. Tolong bantu Bapak, silakan dihitung berapa nih? 1350 dikali 4,2. 5670, Pak. 5670 joule. Nah, inilah selisih kalor tembaga 1 dan tembaga 2. Dalam latihan soal keempat. Ini kita punya 5670. Oke, kita lanjut ke latihan soal kelima. Nah, grafik temperatur dan kalor di bawah diperoleh dari percobaan mengubah 2 kg air. 2 kg berarti kita punya ada massa. Massanya 2 kg. Dari air menjadi uap. Maka nilai kalornya ditanya Q-nya ya. Q-nya. Nah, kira-kira ini butuh kalor berapa ini? Bisa dijawab nggak nih? Ingat, dia ini untuk menguap. Kalau menguap itu suhunya berapa derajat?
air? 100 ke atas. Nah, yang namanya menguap itu kan perubahan wujud, ya kan? Berarti kalau dia menguap, perubahan wujud. Kalau dia perubahan wujud, bagaimana dengan suhunya? Suhunya tetap. Tetap. Kita tahu suhunya tetap, maka kita lihat kurva mana yang menunjukkan suhunya tetap. Ada dua kan, ada di sini, ada di situ kan. Tapi kita tahu kalau dia menguap suhunya tadi berapa? 100. 100 derajat Celcius. Berarti kita ambil kurva yang ini kan. Nah, lihat dia. Kalau startnya ini 800. Kalau finishnya 1900 ya. Ini 1900 ya? Iya, Pak. Oke. Iya, Pak. Berarti kalau gitu berapa nilai Q-nya? 1900 dikurang 800. Berapa nih? 1100. Tapi dia sudah joule ya. Joule. Nah, ketika dia perubahan wujud, maka Q yang kita gunakan adalah Q kalor laten. M-nya dikali L. Nah, L-nya ini L uap. Ini yang ditanya berapa kalor uap. Berarti kita masukkan. Q-nya kita sudah tahu berapa Q-nya tadi? 1100. Q-nya 1100. Masanya tadi dari soal dia sebut 2 kilo. 2 kilo. 2 kilo. Ini kalor uap. Berarti berapa kalor laten uapnya? 550. 550, Pak. Jangan lupa ini tadi kan joule ya. Tadi ini kilogram ya. Iya. Berarti 550 joule per gram. Berarti kita jawabnya yang D. Oke, ini latihan soal kelima. Seperti ini jawabannya 5.500 joule. Kita lanjut ke latihan soal ke-6. Insya Allah ini yang terakhir. Sebuah freezer mengubah 2 kg air. Berarti di sini ada masanya, masa air 2 kg. Dengan suhu 20 derajat Celcius menjadi es yang bersuhu min 10. Berarti kalau misalkan ini paling enak gambarnya gini nih. Gambar kurvanya seperti ini. Nah, ini 0 derajat ya, 0 derajat Celcius. Kita mau jadi min 10 derajat Celcius seperti ini. Ini mula-mula air ini suhunya 20, anggap aja 20 derajat di sini kan. 20 derajat Celcius. Nah, ini dari min 20 mau kita rubah menjadi min 10. Banyaknya energi harus dikeluarkan dari freezer adalah, berarti kalau kita lihat dari 20 ke min 10, ini ada berapa langkah nih? 1. Ini langkah pertama kan? 3, ya. Oke, Iya, ini Pak. langkah pertama, ini langkah kedua, ini langkah ketiga. Maaf, ini kedua, ini ketiga. Nah, ini nanti kita gunakan dalam asas Black ya. Berarti kalau gitu Q1 karena masih air dan ini adalah suhunya berubah, maka pakai macet. Berarti M C, ingat karena air C-nya C air kali delta T. Masanya, tolong perhatikan kalor jenisnya. Untuk air, kalor jenisnya 1 kalori per gram dalam gram. Untuk es, kalor jenisnya 0,5 kalori per gram dalam gram. Kalor latennya 80 kalori per gram dalam gram. Berarti mau nggak mau 2 kilogramnya kita rubah dalam gram. Berapa kilo? Berapa gram nih? 2 kilo. 2000. Oke, 2000 gram. Berarti 2000 dikali kalor jenis air tadi 1 ya. Nah, delta T-nya ini 20 ke 0 berarti selisihnya kan 20 ya. Iya. Oke, berarti tinggal 2000 kali 21 kali 20 berapa?
40.000. 20.000. 20.000 kalori. Bapak bilang kalori. Nah, untuk Q2 dia suhunya tetap. Berarti terjadilah yang namanya perubahan wujud. Berarti M dikali R beku gitu kan ya. Atau LS. Masanya tadi 2000, kalor S-nya ya 80. Berarti 2000 kali 80 berapa nih? 16.000. 16.000. 160.000. 160. 60. Nolnya ada 4. Ini kalori. Nah, untuk Q3-nya ternyata suhunya berubah. Maka kita pakai macet M, tapi C-nya bukan C air lagi. Karena sudah wujud S, maka M, C-nya CS kali delta T. Kalau kita lanjutkan, tadi masanya berapa nih? Ini masanya 2000, kalor jenis S-nya 0,5, delta T-nya selisihnya dari 0 ke 10, 10. Berarti ini coret, ini habis. Tinggal 5 kan? 2000 kali 5 berapa? 10.000. 10.000. Maka kalau gitu berapa kalori yang dibutuhkan atau dikeluarkan? Maka Q totalnya itu adalah Q1 210.000. Oke, langsung. Bapak tulis dulu sebentar ya. Berarti ini tadi berapa Q1-nya? 40.000 ditambah 160.000 tambah 10.000. Jadi 210.000 kalori. Nah, jawabannya ada K. Berarti K itu kilo. Berarti K itu 1000 kan? Jadi kita bilang 210 kilo kalori. Maka jawabannya yang D. Ini latihan soal ke-6 untuk subtopik kalori seperti ini. Ini kalori. Nah, ini nanti ada soalnya. Tolong perhatikan di sini. Ini soal 1. Ini soal 1 ya. Jadi kan kita ini ya, ini tadi yang kita kerjakan. Kemudian kita masuk ke soal satunya. Nah, ini soal satunya. Ini soal 2-nya. Ini tabel angkanya kelihatan ya? Kelihatan nggak di tabel angkanya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Ini berapa Pak. nih? 20. Oke, sip, kalau kelihatan. Ini soal yang ketiga. Ini soal yang ketiga. Ini soal yang keempat. Dari tabel mana yang banyak melebur? Si zat A, zat B, zat C, zat D, zat E. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. Terima kasih kepada 11 MIPA 5. Kita akhiri saja pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Makasih, Pak. Oke, Gerard. Bapak close ya.